Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Falaki dengan NIM 200209501043. Kelas PTIKB, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika. Komponen elektronika terdiri atas dua komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif. Komponen pasif terdiri dari resistor, kapasitor, induktor. Sedangkan komponen aktif terdiri dari dioda, transistor, IC atau integrated circuit, saklar atau switch. Materi pertama yaitu komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Berikutnya yaitu fungsi-fungsi resistor. 1. Sebagai pembatas arus listrik. 2. Sebagai pengatur arus listrik. 3. Sebagai pembagi tenaga listrik. Dan 4. Sebagai penurun tegangan listrik. Adapun jenis-jenis resistor yaitu resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Materi selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor atau biasa disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Berikut ini adalah fungsi-fungsi kapasitor, yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC, sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai kopling, sebagai penggeser fasa, sebagai pemilih gelombang frekuensi. Adapun jenis-jenis dari kapasitor, yang pertama yaitu kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas, seperti kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Yang kedua yaitu kapasitor nilai tetap berpolaritas, seperti kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Materi selanjutnya yaitu induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Berikut ini adalah fungsi-fungsi induktor yaitu 1. Sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, speaker, mikrofon, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis dari induktor. Yang pertama yaitu induktor bernilai tetap, yang kedua yaitu induktor tidak tetap. Materi selanjutnya yaitu komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi, seperti yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan hambatan arus listrik dari arah sebaliknya. Adapun jenis-jenis dari dioda, yang pertama yaitu dioda biasa atau dioda penyearah. Yang kedua yaitu dioda Zener, yang ketiga yaitu LED atau dioda emisi dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis dari transistor, yang pertama yaitu transistor bipolar atau biasa disingkat dengan BJT. Yang kedua yaitu transistor efek Medan. Selanjutnya yaitu IC atau integrated circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan
transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Selanjutnya yaitu saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang klasifikasi komponen elektronika analog. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.